Partai Demokrat rumah bersama, atau partai apapun, partai politik apapun ada di Republik ini, tujuannya untuk bagaimana bermanfaat untuk orang lain, membagi kasih untuk orang lain. Itu tujuan orang berpartai, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok. Terlepas manusia itu tidak sempurna. Berpartai politik, di undang-undang partai politik sudah jelas bahwa partai politik orientasinya bukan pada kekuasaan, bukan menjadi presiden saja, atau bukan menjadi gubernur, bupati, wali kota, atau bukan hanya untuk menjadi DPR, DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Tapi di undang-undang partai politik, kehadiran partai politik harus bisa memberi manfaat untuk kebaikan bersama. Coba baca dan simak baik-baik di undang-undang partai politik, sudah jelas. Problem dan persoalan bangsa kita tahu hari ini, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Bangsa sekarang itu sudah menuju kepada satu yang namanya resesi ekonomi. Ekonomi kita sekarang sudah terkeok ini. Utang luar negeri kita malah semakin menumpuk. Korelasi dengan produk domestik bruto atau yang namanya pendapatan kotor negara, malah sekarang itu rasio antara utang luar negeri dengan pendapatan kotor negara itu sudah tipis-tipis mau ke merah. Sekarang menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab. Bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan? Bagaimana bisa mengatasi masalah ini, pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran semi terbuka? Bagaimana mengatasi kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan masyarakat desa? Bagaimana mengatasi masalah ini, kualitas pendidikan? NTT hari ini masih menyandang predikat termiskin ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Sudah hampir 64 tahun kalau tanggal 20 Desember 2022. Tapi kita masih miskin. Fakta hari ini NTT presentasi angka kemiskinan di angka 21,21%. Data BPS Badan Pusat Statistik di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,20%. Pendidikan kita ketiga dari terakhir, termasuk stunting. Stunting di NTT itu ada 18 kabupaten. Tertinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua Kabupaten Kupang, dan yang ketiga kalau tidak salah di Kabupaten Alor. Dan juga ada 18 kabupaten. Ataukah pemerintah ada tapi regulasi, kebijakan, peraturan perundang-undangan di Republik ini sudah berpihak atau pro terhadap kepentingan rakyat atau tidak? Contoh Undang-Undang Cipta Kerja, sampai dengan Mahkamah Agung harus memutuskan inkonstitusional bersyarat 2 tahun. Kenapa? Di situ bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang namanya pekerja itu bukan buruh, bukan budak. Pengusaha bisa mempekerjakan tanpa batas waktu. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu kerja 8 jam, berusaha mempekerjakan orang 8 jam. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja yang terburu-buru disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dari sekian fraksi minus fraksi Partai Demokrat menolak, karena itu bertentangan dengan yang namanya kemanusiaan. Visi misi Partai Demokrat ini khusus untuk kader ya. Untuk kader harus tahu visi misi Partai Demokrat yang tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah jelas. Partai Demokrat menjadikan negara ini negara yang kuat di abad 21, menjadikan negara yang maju di tahun 2045, menjadikan Indonesia sebagai emerging economy, kekuatan ekonomi baru dunia. Itu di visi Partai Demokrat untuk Indonesia ke depan. Karena itu harus ada kesadaran yang muncul dari partai. Kenapa? Agent yang kedua yang bisa merubah nilai dan perilaku sosial orang bisa hidup lebih baik adalah partai politik. Hadirnya partai politik harus memberi solusi untuk rakyat. Bukan partai politik datang yang senang-senang 5 tahun mau pemilu, kampanye baru pergi kampanye. Itu bukan partai politik. Oleh karena itu kader harus memahami tentang undang-undang partai politik. Untuk para kader, baca tidak undang-undang partai politik? Baca tidak? Sekarang saya tanya untuk kader Partai Demokrat. Baca dan pahami itu undang-undang partai politik. Kalau baca dan memahami, partai politik tidak orientasi kekuasaan. Sekarang itu partai politik hanya orientasi nanti 5 tahun baru pergi kampanye untuk ini. Tidak. Maju mundurnya negara, maju mundurnya daerah ditentukan oleh kekuatan partai politik.
Sehingga hadirnya partai politik harus memberi solusi untuk kebaikan bersama. Ada kader hanya menjadikan partai politik sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan. Sayang, berarti salah menerjemahkan undang-undang partai politik. Selain itu ada kader lagi tidak memahami yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Tidak paham, pergi demo sembarangan aja, kacau balau, karena tidak paham. Sebagai kader tidak baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi partai politik yang bersangkutan atau juklak dan juknis, sehingga pergi demo itu macam orang yang buta huruf, yang tidak ngerti apa-apa, tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Kalau kader model begini, apa yang kita harapkan ke depan? Sehingga khusus untuk kader Partai Demokrat di Kabupaten Sika, di provinsi saya tegas, kalau mau butuh jabatan Anda keluar dari Partai Demokrat. Partai Demokrat tidak butuh orang untuk mau ini harus mendapat jabatan baru masuk di partai. Saya bilang silakan Anda mengundurkan diri. Partai Demokrat tidak butuh. Bapak Ketua, minta maaf Bapak Ketua. Saya bilang tidak perlu hormati saya, tapi hormati perjuangan, platform perjuangan Partai Demokrat.